Langsung ya. Kita ke bawah terus. Langsung. Baik. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Dr. Muhammad Anwar Sani, SOC MA. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Faujan Mutakin, MPD. Yang saya hormati Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Ibu Nur Azmi Wiantina, MPD. Yang saya hormati moderator pada hari ini, Ibu Nur Hermatasya, MPD. Dan yang saya hormati pemateri pada acara kuliah tamu hari ini, Ibu Nuraini, MPD, dan Bapak Rizky Novirson, MPD, serta teman-teman peserta kuliah tamu pada hari ini yang saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada acara kuliah tamu hari ini. Salawat seiring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam kita, Habibana wa syafi'ina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allahumma sholli keluarganya, alaihi. kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang insya Allah bisa berkumpul di yaumil akhir nanti. Perkenalkan, saya Ibnu Saputra sebagai Master of Ceremony pada acara kuliah tamu hari ini dengan tema Fenomena Self-Diagnosis Genji, Tantangan dan Strategi Asesmen Bengka yang Akurat di Sekolah. Sebelum kita masuk pada acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Idaku. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, sesi tanya jawab. Yang ketujuh, penutup doa dan penutup serta sesi dokumentasi. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk ke acara, yaitu, marilah kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan bisa
menambah keberkahan pada acara kita hari ini. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Idaku. Peserta diharap untuk mengikuti secara hikmat. Impian adalah masa depan, doa wujud kepasrahan, rintangan harus dihadapi, aksi menjadi bukti, dengan semangat nilai-nilai mulia, wujudkan generasi berakhlakul karimah, dengan tridharma perguruan tinggi, menjadi pelopor bagi peradaban dunia. Allah adalah tujuan hakiki, Rasulullah teladan kami, Al-Quran kitab suci kami, Darul Quran jalan perjuangan kami, syahid cita-cita kami tertinggi, berjuang demi kejayaan bangsa, bersatu demi kemuliaan Islam, berjalan untuk masa depan, berlari meraih kemuliaan. Institut Darul Quran mewarnai dunia, Institut Darul Quran menjadi inspirasi dunia, menjadi inspirasi dunia. Iya. Baik, selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas. Selamat datang Bu Nuraini, selamat datang Pak Rizky Nafirson ya untuk kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya serta karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom ini pada kegiatan kuliah tamu PKPI ya, dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa saya junjungkan ya, dan curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat serta para pengikutnya sehingga kita mendapatkan syafaat ya di yaumul akhir. Yang saya hormati Bu Nurini selaku Kaprodi dari UIKI, PKPI, UIKI Bogor. Sekarang udah jadi Universitas Islam Bogor belum Bu? Bu Nurini, untuk yang ini, Iya, apa masih UIKI? sebenarnya kami sudah Universitas Islam Bogor, Pak. Cuman belum penggabungan. Oke, Jadi siap, ada siap. ada prodi-prodi yang memang sudah Universitas Islam Bogor masuknya ke Ristek dan kami Ayuki itu tinggal menggabungkan. Jadi nanti kami itu yang Ayuki menjadi Fakultas Agama Islam untuk gabung di UIB. Tapi kami sudah UIB tinggal penggabungannya, Pak. Oh, siap. Ya. Terima kasih Bu Nurini. Kemudian yang saya Ya. hormati Pak Rizky Novirson, ya, dosen kita juga dulu. Sekarang alhamdulillah mendapat amanah baru ya di Unsri, luar biasa ini. Serta moderator Bu Herma, ya, kemudian Bu Asmi, Kaprodi PKB Enggak, PGMI, ini kampus. kemudian dosen-dosen PGMI dan PKPI di Fakultas Tarbiyah. Mungkin di sini Bapak di berarti sini nggak ada stay Bu di Dekan sini juga Bu Ria tiap hari? ya dari IUGI Bogor. Semua peserta yang bisa ikut hadir dalam kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar, bisa mengikuti dengan baik ya, kegiatan perkuliahan pagi hari ini. Jadi fenomena yang diangkat ya, pada tema hari ini itu adalah keresahan, keresahan yang dialami oleh para mahasiswa ya, di kan masuknya kategori generasi Z ya. Ya mungkin kalau di sosial media itu banyak sekali mendiskriminasikan Gen Z dan lain sebagainya. Padahal kalau kita ketahui, kita dalami bahwa Gen Z ini itu adalah tambang emas ya bagi bangsa di mana ini kalau dikelola dengan baik itu membuat prestasi-prestasi yang gemilang, yang sangat luar biasa. Sehingga perlunya pemahaman ya bagi kita ya mungkin generasi sebelumnya atau mungkin yang lainnya itu juga harus bisa uh, mengelola dan mengakomodir sehingga para generasi Z ini selalu sehat secara mentalnya sehingga bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Nah, di sini terkait dengan hal tersebut self diagnosis itu bisa ya dapat menimbulkan kesalahpahaman, kecemasan, bahkan penanganan yang kurang tepat sehingga adanya eh, guru pembimbing yang baik ya atau guru konseling yang baik dalam mengelola eh, bimbingannya sehingga bisa secara strategis yang luar biasa terutama dalam mengelola asesmen kompetensi asesmen ya dalam keakuratannya, objektifnya dan berdasarkan kaidah ilmiah sehingga mampu memberikan layanan yang sangat luar biasa tepatnya sesuai dengan permasalahan tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, ini hanyalah awalan saja ya, untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini. Nanti akan disampaikan oleh Bu ini terkait dengan
pengelolaan permasalahan tersebut ya. Pengelolaan terkait dengan self diagnosis yang lebih mendalam terkait dengan asesmen nanti akan disampaikan oleh Pak Rizky Novirson ya terkait dengan efektivitas asesmen yang baik seperti apa, dan nanti teman-teman akan lebih banyak ya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari kedua pemateri yang sangat luar biasa ini. Semoga dengan kegiatan kuliah tamu ini menjadi amal ibadah bagi para pemateri, menjadi ilmu yang bisa diterapkan kepada para peserta, dan semoga kuliah tamu ini berjalan dengan baik. Itu saja ya, sambutan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ikuti secara keseluruhan ilmu yang didapat sangat luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD atas sambutannya. Sambutan selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Darul Quran Jakarta, Ibu Nur Azmi Wiantina MPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD, seluruh dosen BKPI, IDAKU, seluruh mahasiswa, dan HMPS yang sudah membantu acara hari ini. Juga selamat datang kepada Bapak Rizky Novirson dan Ibu Nur Aini. Makasih Pak Rizky dan Bu Nur Aini sudah berkenan hadir hari ini untuk mengisi kuliah tamu di Prodi BKPI. Oke, kuliah tamu ini merupakan salah satu bentuk kerjasama kita juga ya Bu Nur Aini ya Bu. Beberapa waktu lalu dosen kita udah ada yang mengisi di Prodi Ibu dan sekarang gantian gitu ya Bu. Jadi dari Ayuki mengisi di BKPI Daku. Kayak tema kuliah tamu kita hari ini sangat menarik ya teman-teman semua. Fenomena self-diagnosis di kalangan Gen Z serta tantangan dan strategi asesmen BK yang akurat di sekolah. Sebenarnya berbicara tentang self-diagnosis itu nggak hanya di kalangan Gen Z aja. Saya rasa berbagai generasi juga seperti generasi milenial ataupun generasi alpha gitu ya yang sekarang udah masuk SMP ya, generasi alpha kayaknya udah masuk SMP sekarang nih. Banyak itu sekarang ini di sosial media, terutama di Instagram atau misalnya di TikTok itu sering ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental gitu. Kemudian siswa kita tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu yang sebenarnya seperti apa itu gampang percaya gitu, gampang percaya dengan TikTok, gampang percaya dengan sosial media. Beberapa waktu lalu juga sempat viral tentang apa namanya NPD ya kalau nggak salah, NPD Narcissistic Personality Disorder. Jadi mereka itu banyak siswa-siswa gitu, siswa-siswa di sekolah, mungkin yang melabeli teman-temannya, oh si A ini NPD nih, jangan-jangan si B ini NPD, atau mungkin dia merasa dirinya menjadi korban dari NPD. Padahal kan sebenarnya enggak gitu ya, kita nggak bisa asal melabeli seseorang itu dengan diagnosis tertentu, harus oleh ahlinya gitu ya. Atau ada juga misalnya mahasiswa atau siswa yang ketika merasa sedih sedikit, bilangnya depresi, oh saya depresi, padahal kan depresi itu nggak seperti itu gitu. Jadi emang banyak yang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini itu self diagnosis gitu ya tanpa tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Kayak tapi insya Allah sih kalau misalnya mahasiswa BKPI terutama yang udah belajar psikologi abnormal semoga udah nggak self diagnosis lagi gitu ya. Ya Mas Ibnu kayaknya belum belajar deh. Kayak Zahra kayaknya udah. Kayak semoga hari ini kuliah tamunya bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat mahasiswa-mahasiswi BKPI IDAKU. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Azmi Wiantina MPD atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi kuliah tamu dengan tema fenomena self-diagnosis Gen Z, tantangan dan strategi asesmen BK yang akurat di sekolah. Materi pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Nuraini MPD dan juga Bapak Rizky Novirson MPD. Acara ini akan dipandu oleh moderator Ibu Nur Hermatasya MPD. Untuk itu, kepada Ibu Nur Hermatasya MPD, kami persilahkan untuk memandu jalannya diskusi. Oke, terima kasih kepada Mas Ibnu selaku MC. Suara saya kedengaran jelas? Jelas ya? Dengar Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita dapat bertemu walaupun kita bertemu secara daring atau secara online. Salawat seiring salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Ustadz Muhammad Anwar Sani SOSI ME. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD. Yang saya hormati Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Ibu Nur Azmi Wiyantina MPD. Kemudian selamat datang juga kepada para pemateri Ibu Nur Aini MPD selaku Kaprodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Rizky Novirson MPD selaku dosen bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya Palembang. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta yang hadir pada kuliah tamu hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nur Hermatasya MPD selaku moderator yang akan memandu kegiatan inti pada kuliah tamu hari ini. Kuliah tamu kita hari ini akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi, kemudian nanti sesi kedua yaitu tanya jawab. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa ya. Ada Ibu Nur Aini MPD dan Bapak Rizky Novirson. Beliau ini adalah seorang akademisi, seorang praktisi tentunya yang sudah sangat berpengalaman yang dalam bidang bimbingan dan konseling. Oke, teman-teman semua, tema kita pada kuliah tamu hari ini adalah fenomena self-diagnosis Gen Z dan tantangan dan strategi asesmen bimbingan dan konseling yang akurat di sekolah. Nah, sepertinya peserta yang hadir pada hari ini dikategorikan Gen Z ya, kecuali mungkin Bapak Ibu dosennya, mungkin ada yang gen milenial atau Gen Z atau dipaksakan Gen Z awal gitu ya. Nah, semoga ini peserta-pesertanya mahasiswa-mahasiswa hebat yang bisa memahami dengan baik materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Sedikit menggelitik dari tema kita hari ini ya. Sekarang itu kan di eranya digital. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dekan, juga sudah disampaikan oleh Bu Azmi gitu ya, bahwa kadang bukan Gen Z saja gitu ya, tapi siapapun sudah mulai terpengaruh oleh media sosial, terutama TikTok atau Instagram gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sedikit membahas tentang anxiety, terus tiba-tiba jangan-jangan aku juga kena ya gitu. Atau misalnya sedikit membahas tentang ADHD, kok aku masuk dalam kategorinya ya gitu. Padahal kan itu belum tentu. Karena kan itu apakah kita terkena ADHD ataukah kita cemas, itu kan ada penilaiannya sendiri, ada diagnosisnya sendiri. Jadi bukan self diagnosis, mendiagnosis sendiri gitu ya. Apalagi ini calon-calon guru BK, calon-calon konselor gitu ya. Jadi harus pintar melakukan asesmen untuk menghasilkan diagnosisnya. Jangan mentang-mentang, oh saya calon konselor, saya belajar nih bagaimana cara mengontrol diri gitu ya. Udah bener nih saya self diagnosisnya gitu ya. Tidak ya. Nah, nanti kan calon-calon konselor ini juga akan menjadi guru BK di sekolah, membimbing siswa gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan media sosial. Di satu sisi media sosial itu sebagian besar memberikan pembelajaran, banyak literasinya. Hanya saja di sisi lain ada yang
kita anggap itu sudah sesuai dengan kita tanpa diagnosis yang lebih lanjut. Nah, supaya ini tidak terjadi terhadap teman-teman guru BK atau calon guru BK, calon konselor, maka kita akan bahas lebih mendalam bersama dua narasumber kita yang luar biasa hari ini ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama kita hari ini yaitu Ibu Nur Aini MPD. Sedikit saya sampaikan tentang beliau. Beliau ini adalah Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Kemudian jika dilihat dari riwayat pendidikan, beliau S1 di STKIP Muhammadiyah Pringsewu, kemudian S2-nya di Universitas Negeri Semarang. Betul ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Oke, Masya Allah ya. Jadi sudah tidak diragukan lagi gitu ya pembahasan kita hari ini dengan beliau. Baik, tanpa memperpanjang kata dan kalimat, tanpa mengurangi rasa hormat, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Nur Aini MPD kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Fauzan Mutakin MPD, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ya Pak ya, Institut Darul Quran. Dan yang terhormat Kaprodi BKPI dari Idaku, Ibu Nur Asmi Wiyantina MPD, dan kepada Bapak pemateri dari Prodi BK Universitas Sriwijaya ya Pak. Salam kenal Bapak. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa mengadakan kerjasama ya Pak dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, dan insya Allah tahun depan kami sudah menjadi UIB Pak. Jadi tinggal penggabungan dengan UIB dari kampus untuk gabung ke UIB Ummul Qura. Dan yang terhormat Ibu Nur Herma Tasyah ya Bu, yang dulu juga kita sudah pernah ketemu, dan Ibu juga sudah datang ke Ayuki ya Bu ya, Iya, betul Ibu. memberikan materi kepada mahasiswa-mahasiswi kami, Betul. dan sekarang alhamdulillah kami diberi kesempatan gantian kami yang ngisi kuliah ya Bu ya untuk mahasiswi di Idaku. Iya Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita ya, bagian daripada MOU, bagian daripada MOA kita, implementasi daripada kerjasama kita. Dan untuk hari ini tema yang diangkat yaitu mengenai Gen Z ya, Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian, dan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Ini nanti saya share setting. Terus gimana saya share-nya? Bentar, nanti dulu saya share. Ini. Sudah kelihatan apa belum Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oh, sudah ya. Ya. Oke. Untuk tema hari ini kita membicarakan mengenai Gen Z ya, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Tentunya teman-teman mahasiswa juga saat ini tergolong di usia Gen Z ya.
Siapa sih Gen Z itu? Yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Tentunya teman-teman sekalian mungkin yang sekarang ini yang ikut kuliah kita ini semester berapa, Ibu? Semester 6 dan 4 semester 2 Ibu. Ya, generasi Gen Z Ibu. Iya, masih Gen Z ya. Rata-rata kalau semester 4, semester 2 kelahiran tahun 2007 ya. 2007, 2008. Jadi memang masih masuk ke dalam generasi Gen Z. Meskipun kita para dosennya Gen milenial. Nah, di sini kenapa Gen Z itu banyak sekali tantangan ya yang sekarang saat ini kan sering ya kita dengar mengenai istilah kesehatan mental ya, kesehatan mental untuk para Gen Z karena memang Gen Z ini lahir di era digital ataupun di era internet. Jadi banyak sekali paparan-paparan informasi ataupun hal-hal yang membuat mereka menjadi cemas dan sebagainya. Dari paparan internet, media sosial yang tinggi, kemudian ada digital natif dan pendidikan atau pekerjaan yang membuat mereka menjadi cemas. Dan Gen Z ini, kenapa mereka banyak sekali sekarang ya yang mengalami apa ya, gangguan mental. Gangguan mental itu ada beberapa ini jadi mengenai kesehatan mental, WHO itu mencatat tahun 2023 sampai dengan 2024 itu peningkatan kecemasan dan depresi ini pasca pandemi ini mengalami peningkatan 2 kali lipat. Dan rata-rata yang mengalami gangguan mental ini ya terkait dengan kesehatan mental kan ya, ini adalah di usia 15 sampai dengan 29 tahun. Ini teman-teman sekalian yang saat ini ya, saat ini semester 2, semester 4 mungkin juga masih di usia ini ya, sering mengalami kecemasan, kemudian apa ya, susah tidur, itu kan salah beberapa contoh daripada gejala-gejala adanya gangguan kesehatan mental itu sendiri. Kemudian banyak sekali ini ya, ada kasus-kasus bunuh diri. Ini kasus bunuh diri itu menjadi kasus kematian nomor 3 di dunia. Tentunya ini adalah menjadi masalah daripada kesehatan mental. Orang yang mengalami gangguan mental, kemudian melakukan percobaan bunuh diri ataupun sampai dengan bunuh diri, ini adalah kasus-kasus dalam kesehatan mental yang terganggu. Seperti halnya kemarin di media sosial yang kita digemparkan, yang viral itu ya ada pemuda yang loncat dari jembatan ya, dari jembatan. Tentunya itu adalah salah satu contoh daripada gangguan mental. Tentunya kesehatan mental yang terganggu. Kemudian di sini ada data kunci empirik bahwasanya di Indonesia itu ada 34,9% remaja mengalami masalah kesehatan mental. Tentunya ini bukan angka yang kecil ya, teman-teman sekalian, ada 34,9. Kalau kita bulatkan 35 nih remaja mengalami masalah kesehatan mental. Itu tadi yang tercatat di WHO bahwasanya usia 15 sampai dengan 29 tahun. Itu banyak terjadinya masalah-masalah kesehatan mental ataupun gangguan mental. Terus kemudian ada 5,5% ini sampai dengan gangguan mental. Gangguan mental seperti apa contohnya? Salah satunya adalah itu tadi yang saya contohkan ada bunuh diri dan mungkin sebelumnya itu ada namanya self harm ya. Mungkin teman-teman kalau survei ke sekolahan nanti ya teman-teman BKPI survei ke sekolahan kemudian tanya kepada guru BK ini ada beberapa ataupun mungkin bukan angka yang kecil ya, bukan angka yang kecil di sekolahan itu banyak yang melakukan tindakan self harm ataupun menyakiti diri sendiri. Dan beberapa kasus yang kami temukan ya di sekolah sekitar kampus kami, lokasi-lokasi mahasiswa kami melakukan magang ya, melakukan PLP,
itu hampir semua sekolahan itu ada siswa yang melakukan self harm. Dan self harmnya itu ada yang memang benar-benar sampai dengan apa ya, menyayat-nyayat apa ya, menyayat-nyayat kulitnya ya di bagian urat nadi ini ya sampai dengan berdarah-darah. Dan ketika kami tanya, ketika kami konseling ya, itu kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Apakah tidak merasakan sakit? Dan jawaban daripada mereka itu ternyata bagi mereka yang mengalami gangguan mental, yaitu self harm itu tadi ya, itu ketika mereka menyayat lengan mereka, kemudian apa ya, mengucur darah, itu bagi mereka itu, kalau untuk mereka yang mengalami gangguan mental self harm itu tadi, ada kepuasan tersendiri dan mampu meredakan rasa apa ya, rasa sakit di hati mereka. Nah, ini kan adalah perilaku-perilaku yang irasional ya tentunya. Dia mengalami apa namanya, mengalami trauma gitu ya, hal-hal yang tidak mengenakan di hati mereka dan mereka menyakiti, memberikan perbuatan yang merugikan diri mereka. Tapi kita tidak bisa menjustifikasi ataupun tidak bisa menyalahkan untuk misalnya kita ketemu dengan klien-klien ataupun konselor yang melakukan hal tersebut. Karena ya mereka sedang sakit, ibaratnya sedang sakit ya. Dan mereka tentunya butuh pertolongan kita, butuh pertolongan teman-teman sekalian sebagai calon konselor, tentunya calon konselor di sekolahan. Jadi, banyak sekali kasus-kasus seperti itu ya. Itu kan sudah termasuk kasus yang lumayan berat ya kalau sudah self harm seperti itu. Dan apa penyebabnya mereka melakukan self harm? Wujud daripada gangguan mental itu tadi ya. Ya karena mereka ada yang kemarin itu kasus itu karena perundungan. Jadi dia itu mendapatkan perilaku perundungan ataupun bullying oleh teman-temannya. Kemudian dia melakukan, jadi kalau dia sudah ngerasa depresi ya, dia merasa stres, menjambak-jambak rambutnya gitu ya. Ada itu kemarin apa namanya, kasus seperti itu, menjambak-jambak rambutnya gitu. Jadi malah justru mereka itu menyalahkan diri sendiri ketika dia mengalami perundungan oleh teman-temannya. Tentunya ini kan menjadi PR kita ya, menjadi PR kita semua nanti teman-teman sekalian ketika berada di sekolahan, menjadi konselor ataupun menjadi guru BK di sekolahan. Banyak sekali siswa-siswi kita yang ternyata butuh bantuan kita. Butuh bantuan kita yang dimana jangan apa ya, tidak dengan kita menjustifikasi atau bahkan menyalahkan. Dan tentunya teman-teman sekalian sebagai calon konselor nanti ketika menjadi konselor ataupun menjadi guru BK di sekolahan, teman-teman sekalian bisa menjaga kode etik dalam keprofesian kita ya. Karena studi yang dilakukan oleh Divisi Psikiatri di Fakultas Universitas Indonesia ya, itu mendapatkan data bahwasanya 99,2% itu para responden itu ternyata mengharapkan yang namanya kerahasiaan. Kerahasiaan. Kenapa ada siswa-siswi kita mungkin di sekolahan kita temui ada yang melakukan self harm ya. Mereka dibullying malah melakukan self harm, menyakiti diri sendiri. Bisa jadi karena mereka tidak bercerita ataupun tidak ada tempat untuk bercerita. Kenapa mereka tidak mau bercerita kepada gurunya ataupun kepada guru BK-nya? Bisa jadi karena mereka belum yang namanya memiliki kepercayaan ataupun trust ya terhadap layanan bimbingan dan masih sangat apabila masalah mereka, kerahasiaan mereka yang menurut mereka itu adalah sesuatu hal yang harus ditutupi dan itu tidak dijaga kerahasiaannya. Kemudian studi ini ya juga menemukan bahwasanya 98,5% dari responden itu mengharapkan proses konseling itu tidak menghakimi. Tidak menghakimi ya. Karena mungkin banyak sekali kita temukan ya, bahkan mungkin kalau kita amati di media sosial, ketika ada terjadi
maaf, pelecehan seksual misalnya ya, pelecehan seksual, nanti teman-teman lihat saja itu komen-komen di bawah gitu ya, ketika ada kasus itu. Atau bahkan mungkin itu kan yang dilecehkan perempuan. Nanti ada seorang perempuan gitu netizen ya, yang dia sebagai netizen menyalahkan mungkin pakaiannya, mungkin begini begitu gitu ya. Mereka itu korban, bukannya kita sebagai mungkin sebagai apa ya, sebagai teman ataupun sebagai selayaknya ya, sebagai sesama perempuan lah, sebagai sesama manusia. Ya kita harusnya memberi dukungan kepada mereka. Tapi justru itu tadi ada penghakiman-penghakiman yang membuat mereka itu akhirnya bungkam, tidak berani speak up. Itu yang menjadikan apa ya? Ada kasus-kasus teman-teman mungkin yang sampai dengan bunuh diri karena mereka tidak berani speak up. Salah satunya adalah mereka belum percaya dengan proses konseling ataupun sekedar mungkin bercerita dengan temannya. Mungkin jadi salah satu upaya kita nanti di sekolahan mungkin bisa kita membentuk yang namanya peer counseling biar mewadahi teman-teman kita, siswa-siswi itu untuk bisa bercerita kepada sesama temannya. Tentunya dengan kita berikan pelatihan-pelatihan ya, itu tadi. Memang ada harapannya adalah kerahasiaan tentunya, kode etik yang pertama. Karena ketika kerahasiaan itu sudah kita pegang sebagai konselor, harapannya adalah konseli itu memiliki kepercayaan terhadap proses konseling, kemudian tidak menghakimi. Kita sebagai konselor tidak menghakimi. Terkadang mungkin konseli itu sekedar hanya ingin didengarkan saja, karena selama ini mereka tidak ada orang yang mendengarkan. Kenapa? Biasanya, misalnya dia mau bercerita kepada orang tuanya, justru orang tuanya menyalahkan. Contohnya ada kasus gitu ya. Ini saya berbicara berdasarkan ada kasus-kasus fakta-fakta yang saya temui di lapangan ya. Ada anak yang mengalami mengalami kekerasan di pondok pesantren. Kemudian dia melapor orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Justru malah menghakimi, menyalahkan anaknya. Palingan kamu bersalah, paling kamu tidak disiplin, paling ini. Nah, ini yang mengakibatkan gangguan-gangguan mental kepada teman-teman kita yang ada di luar, ya, kepada santri ataupun kepada siswa-siswi kita. Karena tidak adanya orang yang percaya terhadap mereka. Mereka bercerita malah justru dihakimi. Kemudian dari studi ini juga didapatkan bahwasanya 84,5% itu para responden itu mengharapkan adanya akses mengenai informasi kesehatan mental itu secara daring. Mungkin kelemahan kita ya, ini menjadi salah satu kelemahan kita, tantangan kita itu masih belum tersedianya ya akses mengenai info-info ataupun konseling, bimbingan dan konseling terkait dengan kesehatan mental. Jadi ternyata isu-isu ini masih menjadi isu yang urgent ya di kalangan para remaja kita, terutama kalangan generasi Gen Z ini ya. Ini faktor resiko ataupun penyebab adanya gangguan mental ya, tentang kesehatan mental para Gen Z kita ini, yang tentunya ini tadi, karena memang Gen Z ini adalah lahir di era digital. Di era digital di mana akses internet itu sangat mudah mereka akses ya, bahkan mungkin tanpa filter bisa mereka dapatkan. Ini dari media sosial dan perbandingan sosial. Akhirnya apa? Akhirnya kan anak-anak itu yang mereka bandingkan itu dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Padahal apa yang mereka lihat di media sosial itu banyak sekali itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan realitanya. Akhirnya mereka membanding-bandingkan dengan diri mereka dan terjadilah gangguan-gangguan mental kepada para remaja kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya tentang citra diri ya, tentang citra diri. Sekarang kan para Gen Z, anak-anak kita itu kan para remaja, mereka itu punya standar kecantikan ini. Saya contohkan seperti perempuan nih, para remaja kita, para perempuan itu ya, memiliki standar kecantikan itu
bukan apa ya, standar kecantikannya mereka lihat itu dari media sosial yang mereka lihat di Instagram. Padahal di Instagram itu kan dari sekian mungkin udah foto beberapa puluh kali, dicari yang paling bagus, posisi yang paling bagus, kemudian diedit, kemudian diupload, dan itu menjadi perbandingan mereka, tolak ukur mereka bahwasanya standar kecantikan itu adalah seperti ini. Ini menjadi faktor resiko bagi generasi Z ini. Kemudian faktor yang selanjutnya apa? Yaitu tekanan akademik dan ekonomi. Ini mungkin teman-teman juga yang sekarang masih duduk di semester 2 dan semester 4 ya. Mungkin mau UAS gitu ya. Ada tantangan gitu ya. Ataupun mungkin yang nanti mahasiswa semester akhir ini kan bisa menjadi ini juga. Terus kemudian masalah ekonomi juga. Ini akses layanan terbatas tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi gangguan tidur dan gaya hidup. Kenapa ini menjadi faktor resiko bagi Gen Z ya tentang kesehatan mental mereka, gangguan tidur dan gaya hidup? Ini karena apa? Biasanya karena media sosial. Ini misalnya yang laki-laki itu nge-game ya, nge-game gitu ya, nge-game sampai larut malam gitu, sampai lewat dari jam 12 malam. Ini kan gaya hidup yang tidak sehat. Dan ini sangat-sangat mengganggu baik fisik maupun psikis para individu, para generasi Z ini. Ketika mereka terlalu masif menggunakan gadget mereka, ataupun mungkin yang perempuan gitu ya, dengan scrolling gitu, sampai dengan mereka tidurnya larut malam. Ini gaya hidup yang sangat tidak sehat. Mengalamilah ini jadinya ada gangguan tidur. Dan ini saya rasa ini menjadi masalah yang cukup ini juga ya dalam tantangan kita. Kemudian bullying, trauma, kehilangan. Nah, bullying. Tadi yang sudah saya ceritakan ada kasus gitu ya, anak yang dibully gitu, terus kemudian dia mengalami gangguan mental dengan cara menyakiti diri mereka sendiri karena dibully, terus akhirnya mereka merasa rendah diri ya, apakah aku ini tidak layak untuk dicintai sehingga kenapa aku dibully gitu kan. Akhirnya mereka mengalami trauma itu dan itu menjadi gangguan bagi mereka. Dan permasalahan ini juga tidak ringan ya, karena bullying ini juga bisa mengakibatkan yang namanya bunuh diri juga, sampai dengan fatalnya bunuh diri. Terus kemudian kehilangan gitu ya. Mungkin ada remaja kita mungkin kehilangan, contoh kehilangan orang tua, tentunya ini juga menjadi tantangan ataupun resiko para Gen Z mengalami yang namanya gangguan mental dalam kesehatan mental mereka. Kemudian akses layanan terbatas, tadi yang sudah saya sampaikan di slide yang awal ya. Akses dan layanan ini masih terbatas. Makanya tadi dari responden yang dilakukan studi di UI tadi ya, para responden itu mengharapkan akses yang yang cukup memadai dari media sosial, dari dari layanan internet. Mungkin ini tantangan untuk teman-teman mahasiswa ya. Mungkin nanti teman-teman mahasiswa kan Gen Z ini kan salah satu kelebihan daripada kalian semua para Gen Z itu adalah diterampilnya menggunakan media digital. Jadi ini mungkin bisa menjadi tantangan bagi teman-teman nanti di tugas akhir membuat platform digital dalam hal media BK untuk layanan kesehatan mental ini. Jadi mungkin teman-teman nanti mungkin di mata kuliah pengembangan media BK, teman-teman bisa merancang daripada media bimbingan konseling terkait dengan layanan informasi tentang kesehatan mental ini tadi. Kesehatan mental ataupun mungkin juga sekedar sharing gitu ya, seputar bullying dan sebagainya. Karena tahun kemarin gitu ya di Ayuki itu ada mahasiswa yang mengembangkan media digital itu, tapi dia seputar bullying. Tapi masih banyak kelemahan dan perlu perbaikan untuk media tersebut. Kemudian karena tadi kita sudah bicara faktor resiko ya, faktor resiko daripada adanya gangguan-gangguan mental, kemudian bagaimana sih cara kita mengatasi itu? Ada yang pertama yaitu dukungan keluarga dan teman sebaya.
Nah, di sini makanya pentingnya teman-teman sekalian mungkin nanti bisa dibentuk yang namanya peer counseling. Karena apa? Karena para remaja itu kan biasanya mereka itu lebih percaya ataupun lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya dan mereka sedang mencari komunitas. Jadi kalau mereka sampai salah komunitas, sampai salah pergaulan, tentunya ini menjadi faktor resiko, akhirnya menjadi faktor resiko mereka untuk mengalami gangguan-gangguan mental itu. Kemudian dukungan keluarga itu sangat penting. Mungkin teman-teman nanti ketika di sekolahan menemukan anak-anak yang bermasalah, itu biasanya dibawa karena dari faktor keluarga. Dari faktor keluarga. Ada anak-anak yang kurang perhatian, kurang dukungan. Akhirnya mereka mencari masalah di sekolahan. Tujuannya apa? Untuk mencari perhatian. Karena di rumah mereka kenapa? Di rumah tidak ada yang mendengarkan, di rumah tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya mereka mencari perhatian itu dengan cara apa? Karena mereka mungkin merasa tidak memiliki prestasi, akhirnya mereka mencari perhatian gurunya orang lain dengan cara-cara yang tidak baik, dengan melakukan tindakan yang melanggar tata tertib. Kemudian literasi kesehatan mental di sekolah. Nah, ini juga menjadi tugas kita sebagai konselor di sekolahan untuk menyediakan informasi-informasi terkait dengan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada resiliensi dan regulasi emosi. Tentunya ini bisa kita lakukan dengan terapi-terapi konseling ya. Bisa menggunakan RIT, RIBT, ataupun CBT. Biasanya kan memang kalau kasus-kasus seperti self harm ini mungkin kita bisa menggunakan RIT ya. Kemudian akses konseling sejak dini. Selanjutnya peran media sosial gimana sih dalam hal kesehatan mental ini? Nah, tentunya ya dukungan komunikasi, akses informasi dan layanan kita agak percepat aja ya. Nah, di sini mungkin teman-teman juga ya, teman-teman yang Gen Z ini silahkan gunakan media sosial kalian itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain ataupun untuk bagi diri sendiri. Ya karena teman-teman ada sekarang sedang menempuh pendidikan di bimbingan konseling pendidikan Islam, tentunya media-media sosial teman-teman sekalian itu agar bisa digunakan dalam hal mengenai informasi kesehatan mental ataupun pencegahan ataupun bagaimana ya biar lebih bermanfaat. Nah, peran media sosial ini memang sangat berperan ya dalam hal kesehatan mental ini bagi para Gen Z ini. Karena biasanya mereka itu kan dari media sosial ini kan oh siap Ibu. Selanjutnya kita singkat aja ya. Nah, ini apa ya, teman-teman bisa melakukan layanan bimbingan dan konseling ya mengenai tadi itu penanganan gangguan mental tadi ya. Bisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Islami. Contoh halnya apa? Teman-teman bisa menggunakan lah mau konseling kelompok ataupun konseling individu. Kemudian menggunakan kemarin yang sudah kami lakukan itu dengan menggunakan RIT ya, dengan kita menginternalisasikan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Karena memang kalau dari RED, kita kan kalau RED itu kan banyak melakukan apa ya, konfrontasi ya, artinya pemikiran-pemikiran irasional itu untuk kita rasionalkan. Tentunya bisa kita dukung dengan ayat-ayat Al-Quran. Oke. Ini mungkin kalau kasus-kasus mengenai gangguan mental ya. Tadi yang juga mungkin di awal juga sudah saya sampaikan, ada yang self harm, kemudian ada bullying online gitu ya. Contoh bully online-nya apa sih? Dengan teman-teman nyindir temennya lewat apa namanya status IG, lewat status WA gitu. Meskipun tidak disebutkan namanya, itu adalah tindakan bullying online ya. Dan itu cukup mengganggu bagi kesehatan mental orang yang membaca. Jadi teman-teman sekalian bijaklah dalam membuat status di media sosial. Merit is scary ini juga menjadi permasalahan tantangan juga ya. Karena di satu pertemuan di perkuliahan ya, saya itu pernah berdiskusi dengan para mahasiswa gitu. Ada beberapa mahasiswa yang mengatakan mereka takut untuk menikah. Karena apa? Karena paparan daripada media sosial adanya itu tadi konten-konten merit scary.
adanya selingkuh, kemudian ada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, dan ini menjadi gangguan, menjadi tantangan dalam hal kesehatan mental para remaja kita. Oke, mungkin cukup karena kita dibatasi oleh waktu ya. Mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa melanjutkan ya diskusi-diskusi kita ini untuk saling berbagi. Mungkin terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi hari ini ya. Terima kasih Bu Nur Aini atas materinya untuk teman-teman semua, untuk kami semua yang hadir pada hari ini. Baik, kita lanjut ke pemateri kedua. Pak Rizky sudah siap share sendiri atau dibantu dari kami, Pak Rizky? Boleh dari saya aja nggak apa-apa, Bu Herma? Oke, siap. Ya, selanjutnya kita ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Novirson MPD. Ya, beliau adalah dosen bimbingan dan konseling di Universitas Sriwijaya Palembang. Mungkin teman-teman di sini yang semester akhir ya, mungkin ada yang pernah bertemu dengan beliau ya, karena dulu beliau juga sempat menjadi dosen di IDAKU, kemudian sekarang mendapatkan amanah di Universitas Sriwijaya Palembang. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau S1 dan S2-nya di Universitas Negeri Padang, yaitu pada jurusan atau prodi bimbingan dan konseling gitu ya Pak Rizky, betul? Benar. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Rizky Novirson kami persilakan. Baik, sudah kelihatan Bu Herma materinya? Sudah Pak Rizky. Oke, makasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026, kita bisa bertemu di ruang virtual ini dalam rangka melaksanakan kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta. Selanjutnya, salawat berserta salam kita sampaikan juga kepada Allah. Semoga tercurah kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri. Oke, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IDAKU, Bapak Muhammad Fauzan Mutakin, kepada Ibu Kaprodi BKPI IDAKU, Ibu Nur Asmi Wiantina. Selanjutnya kepada moderator kita, Ibu Nur Hermatasya. Selanjutnya salam kenal dan salam hormat dari kami kepada Ibu Pemateri Utama, sekaligus Kaprodi BKPI, IUKI Bogor, kepada Ibu Nur Aini. Salam kenal Ibu. Selanjutnya kepada rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir membersamai kuliah tamu BKPI IDAKU pada hari ini. Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Moderator, saya seperti pulang kampung karena tak bisa dipungkiri bahwa IDAKU adalah rumah pertama saya ketika yang namanya profesi dosen itu ada dalam kehidupan saya. Jadi sedikit Bapak Ibu dan teman-teman semua mahasiswa, pada dasarnya saya adalah basicnya praktisi BK di sekolah. Saya dari tahun 2016 sampai tahun 2022, dari 6 tahun lebih itu sebagai guru BK, baik di jenjang SMP, SMA maupun pesantren boarding school. Nah, pada tahun 2022 sampai 2024 saya menjadi dosen BKPI di IDAKU. Dan alhamdulillah saat ini telah diamanahkan sejak Juni 2024 saya menjadi dosen BK di Unsri Palembang. Mungkin nanti untuk silaturahmi dan perkenalan bisa kita lebihkan setelah ini. Pertama, terima kasih kami sampaikan kepada panitia, kepada
Bapak Dekan, Bapak Fauzan, dan juga Ibu Nurasmi beserta panitia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi, untuk sedikit menyampaikan materi baik secara teoritis maupun praktis, bagaimana fenomena self-diagnosis ini benar-benar menjadi kayak dua sisi mata pisau. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positif yang bisa kita lihat adalah terutama Gen Z atau generasi sekarang itu lebih melek untuk kesehatan digital, kesehatan mental. Nah, mungkin untuk zaman-zaman kita generasi Y, milenial, apalagi generasi X yang di atas kita, nah untuk kesehatan mental itu masih dianggap tabu, masih takut lah. Nah, tapi untuk anak generasi Z ataupun generasi Alpha yang sudah ada sekarang, bahkan generasi Beta sekarang yang sudah terlahir 2025, ke depan akan lebih melek lagi terhadap kesehatan mental. Nah, salah satu hal yang eh, menyebabkan bagaimana dia melaksanakan self-diagnosis itu adalah karena adanya eh, paparan media digital juga. Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi itu ada dua sisi mata pisau, kawan-kawan semuanya. Eh, Positif kalau seandainya generasi-generasi sekarang itu melek untuk kesehatan mental, peduli atas kesehatan jiwa mereka. Tapi kalau seandainya mereka tidak bisa mengasih boundaries, tidak bisa ngasih batasan penggunaan media sosial, bakal menjadi sisi negatif. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, untuk self-diagnosis tadi telah banyak disampaikan oleh Ibu Nuraini. Eh, ada penelitian-penelitian, ada hasil-hasil survei, ada intervensi dan sebagainya. Saya hanya sedikit saja mengulang saja. Mungkin nanti dilebihkan di bagaimana cara kita melaksanakan asesmen BK ideal untuk meminimalisir tren bahaya self-diagnosis ini. Oke, sebentar, belum bergerak. Oke, salah satu penelitian, ini temuan didapatkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahwa di Indonesia sendiri itu untuk usia 15 tahun ke atas mengalami gangguan mental emosional, entah itu depresi, entah itu anxiety, dan sebagainya, stres, dan sebagainya. Nah, di antara 98% itu, 82,5 di antara itu adalah pengguna swab periksa daring. Jadi swab periksa daring itu adalah eh, mereka melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi SWA itu sendiri, periksa itu secara daring. Jadi dia melaksanakan self diagnosis, meriksa sendiri menggunakan aplikasi-aplikasi yang bertebaran di media sosial, baik itu di TikTok, di Instagram maupun di YouTube dan sebagainya. Nah, ini data dari Perkumpulan Dokter Spesialis Kejiwaan di Indonesia bahwa 82,5%. Nah, itu tinggi kawan-kawan bahwa pengguna swab periksa daring ataupun yang setelah melaksanakan self diagnosis itu meningkat tajam dari tahun-tahun sebelumnya. Ini tidak main-main karena data ini dilakukan oleh Perkumpulan Spesialis Kejiwaan di Indonesia. Nah, kita ambil, nah TikTok itu pengguna terbesar kedua di dunia sebenarnya setelah YouTube di sini. Jadi banyak sekali eh, remaja-remaja sekarang atau generasi-generasi Z sebutlah mereka itu melaksanakan self diagnosis atau swab periksa daring ini menggunakan aplikasi-aplikasi TikTok berdasarkan algoritma-algoritma yang muncul di beranda mereka. Nah, salah satunya ini yang tren tagar kalkulator mental health di layar FYP. Jadi di algoritma generasi sekarang itu ada namanya tren kalkulator mental health. Jadi ada sebuah aplikasi, ada sebuah instrumen yang bisa diisi secara gratis oleh remaja-remaja sekarang, oleh generasi sekarang, bagaimana untuk melihat kondisi kesehatan mental mereka, entah itu terkait dengan depresi, entah itu terkait dengan kecemasan, entah itu terkait dengan stres dan sebagainya. Jadi setelah mereka mengisi laman tersebut, nanti bakal muncul tuh hasil-hasil beserta beserta penjelasan dari hasil tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu. Kita senang kalau seandainya pada saat sekarang ini mereka lebih aware, lebih sadar terhadap kesehatan mental. Nah, tapi di sisi lain, jika seandainya mereka tidak bisa membatasi diri, tidak bisa memilah dengan bijak, akan mengakibatkan dampak-dampak negatif yang bisa berpengaruh negatif juga kepada diri mereka. Nah, kalau untuk dampak positif tidak perlu kita sampaikan panjang lebar. Yang tadi pertama refleksi diri itu mereka lebih aware terhadap kesehatan mental, terus merasa lega, oh saya aman ya,
kondisi emosi saya aman ya, saya ternyata nggak stres-stres amat ya misalkan, itu secara afektifnya. Nah, secara perilaku, oke, kalau seandainya saya eh, tingkat stresnya sedang itu, saya bisa meningkatkannya itu biar lebih turun stres itu gimana misalkan. Nah itu jadi kalau disampaikan oleh Ibu Nuraini tadi itu terpenting selain mereka melaksanakan mengisi instrumen adalah mereka juga harus memahami terkait dengan literasi kesehatan mental. Jadi tidak serta-merta apapun hasil yang mereka peroleh itu diambil utuh, tapi kalau bisa ada literasi-literasi terkait kesehatan mental yang bisa mereka pedomani untuk kedepannya. Nah, dampak negatif ini yang perlu kita garis bawahi, kawan-kawan semuanya. Ada yang menciptakan hubungan hyper, ekstrim, dan kepikiran terus-menerus sampai mereka stres, sampai depresi dan sebagainya, hingga melaksanakan self-harm tadi misalkan, atau melaksanakan bunuh diri dan sebagainya. Nah, untuk perasaan juga gitu, muncul ketika hasil yang diperoleh itu tinggi, misalkan tingkat stresnya itu ya bakal memicu stres emosional juga lebih tinggi gitu loh. Nah, itu juga bakal berpengaruh sekali terhadap masa depannya nanti. Nanti bisa dibaca saja, mungkin sesi diskusi bisa kita tambahkan. Nah, ini yang kita harapkan, kawan-kawan. Ini yang kita harapkan. Jadi, sekalipun ada instrumen-instrumen yang bisa diisi oleh generasi-generasi kita sekarang melalui aplikasi, melalui konten-konten FYP di Instagram, di TikTok, dan sebagainya, tapi tolong digarisbawahi bahwa eh, yang diisi tersebut hanya sebagai screening awal atau kalkulator. Mereka aja menyebutnya kalkulator kesehatan mental. Berarti itu perhitungan awal aja untuk kondisi kesehatan mental. Nah, berikutnya apa yang diharapkan? Kalau bisa, setelah hasil screening ini didapatkan, mereka-mereka yang telah mengisi itu tuh diharapkan bisa konsultasi ke yang lebih ahli lagi gitu loh. Jadi jangan serta-merta menerima apapun hasil yang diperoleh, tapi tolong lakukan konsultasi dengan para ahli, bisa dengan psikolog, bisa dengan psikiater, bisa dengan guru BK, bisa dengan konselor dan sebagainya, yang benar-benar ahli tentang kesehatan mental. Dan setelah mereka konsultasi dengan orang yang lebih ahli, mereka akan mendapatkan diagnosis resmi. Oh, ternyata benar setelah dilaksanakan pemeriksaan oleh psikolog, psikiater dan sebagainya, konselor dan sebagainya didalami, ternyata benar eh, ada tanda-tanda stres di sini, tapi masih bisa kita perbaiki. Misalkan itu diagnosis resmi dari orang ahli. Nah, selanjutnya baru dilaksanakan terapi pemulihan tadi. Kalau bagi konselor sama psikolog tadi mungkin dengan RET, dengan CBT, atau intervensi media digital dan sebagainya itu bisa. Kalau psikiater mungkin ada obat-obatan penenang yang harus dikonsumsi demikian. Jadi perlu ditekankan nanti kalau seandainya teman-teman jadi guru BK, kawan-kawan kan akan menghadapi murid-murid yang Gen Z juga ya, Eh, atau mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan menghadapi generasi beta. Tolong kalau seandainya ada fenomena self diagnosis, sampaikan betul kepada mereka bahwa itu hanya sebatas screening awal saja. Nah, setelahnya gimana? Lebih baiknya ya harus konsultasi kepada lebih ahli. Entah itu sama kita guru BK-nya, entah itu sama psikolog ahli lain dan sebagainya, atau mungkin tadi saran yang disampaikan oleh Bim ini untuk pre-counseling di sekolah itu. Jadi kalau seandainya mereka masih belum merasa nyaman ngomong sama guru BK-nya, mungkin bisa ngomong sama teman sebaya dulu gitu loh. Nah, itu agar medis yang kita harapkan. Nah, ini tadi sudah dibahas oleh Ibu Nuraini, kesenjangan literasi. Jadi jangan hanya sebatas ngisi asesmen saja ya, jangan hanya sebatas ngisi saja terus dapatkan hasil terus telan mentah-mentah hasilnya, tapi harapannya juga mereka itu bisa kuat di literasi mentalnya. Nah, guru BK tuh bisa ngasih di setiap pojok sekolah itu dikasihlah kotak masalah misalkan. Jadi mereka siswa-siswa itu bebas ngasih eh, masukin surat masalah mereka secara anonim. Nah, kalau yang bertuliskan nama nanti kita bisa follow up tiap minggu. Kita buka kotak masalahnya, oh ada kelas ini misalkan. Gak apa-apa, besok kita panggil aja ke ruang BK. Untuk selanjutnya kita eh, laksanakan konseling sama mereka. Nah, itu sedikit terkait dengan self-diagnosis. Nah, ini yang poin penting kalau kita sebagai praktisi BK di sekolah, kawan-kawan semuanya, izin menyampaikan, kebetulan saya di sini juga
spesialisasinya itu di bidang asesmen, baik tes maupun non-tes. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan, nanti kalau ada yang mau penelitian atau pengabdian serupa, boleh, nggak apa-apa, di bidang asesmen terutama. Nah, untuk asesmen ada 3 pola, kawan-kawan, yang perlu kita pahami, yang tidak terlepas satu sama lain. Yang pertama adalah gejala atau masalah. Yang kedua, asesmen sistematis. Yang ketiga adalah solusi tepat sasaran. Nah, ini sebenarnya sama tadi dengan yang alur medis yang diterapkan tadi itu. Jadi ketika mereka, si siswa-siswa itu atau remaja-remaja kita mengalami masalah, dia kan udah mendiagnosis tadi tuh diri mereka, Bu, ternyata saya tingkat stresnya tuh main tinggi ya. Kemarin saya ngisi kuesioner di internet, ternyata katanya tuh depresi saya tinggi, padahal enggak begitu rasanya misalkan. Nah, artinya mereka udah punya kesadaran mental di awal. Nah, hanya saja kita sebagai guru BK itu harus melakukan asesmen secara sistematis. Nah, asesmen ini harus dilaksanakan secara tes maupun non-tes. Kalau asesmen tes, kawan-kawan semuanya itu menggunakan instrumen-instrumen yang telah baku, yang telah terstandar, yang telah dikembangkan, dipatenkan oleh lembaga atau biro, dan sebagainya. Sementara untuk asesmen non-tes ini lebih fleksibel, kita bisa kembangkan sendiri, kita bisa rancang sendiri. Entah itu angket, entah itu kuesioner, entah itu DCM. Kalau teman-teman belajar di MK instrumentasi ataupun asesmen, ada namanya DCM, daftar cek masalah, ada yang namanya ITP, inventory tugas pengembangan, ada namanya umum dan PTS dan sebagainya. Banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita pakai. Nah, untuk asesmen ini nggak bisa satu aja kita percayai. Jadi harus secara sistematis dan menyeluruh. Misalkan tadi si murid datang ke kita menyampaikan, kemarin saya ngisi instrumen kesehatan mental nih, ternyata stres saya cukup tinggi misalkan. Nah, itu hanya satu aja mungkin instrumen yang diisi. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita paling tidak minimal, kalau saya menyarankan pada rekan-rekan mahasiswa, minimal 3 lah. Minimal 3. Sesederhana menggunakan angket dan wawancara. Nah, wawancara itu juga termasuk instrumen non-tes yang bisa kita kembangkan sendiri. Nah, selain mereka setelah ngisi angket terkait dengan stres, misalkan kita guru BK bisa mencari angket-angket terkait dengan stres akademik, stres sosial, dan sebagainya. Nanti kita bisa minta mereka untuk mengisi lagi. Ada persamaan nggak hasil dari instrumen di internet yang mereka ngisi kemarin dengan angket stres yang kita sodorkan hari ini. Nah, setelah mereka ngisi itu, kita bisa make sure lagi, kita bisa pastikan lagi sama mereka. Melalui wawancara sederhana itu bisa. Jadi pada dasarnya untuk asesmen ini harus sistematis dan komprehensif, paling tidak 3 instrumen yang kita gunakan, baik tes maupun non-tes. Nggak bisa satu aja. Karena tadi takutnya, seperti disampaikan sebelumnya, kita tuh melabel. Jangan nanti ada siswa yang datang ke kita, remaja datang ke kita, Bu Herma, kemarin saya ngisi angket di TikTok nih, ternyata katanya stres saya tinggi misalkan. Nah, terus Bu Herma bilang, nah iya, udah kelihatan dari kemarin dari teman-teman minggu lalu misalkan. Nah, itu takutnya demikian. Ada labeling, ada judging dari konsel atau guru BK-nya. Jadi perlu rasanya kita kuatkan lagi eh, asesmen itu paling tidak dengan 2 tambahan lain. Entah dengan angket lainnya atau dengan wawancara sederhana, itu bisa kita lakukan. Nah, setelah dapat nanti hasil asesmen, kalau benar-benar dari hasil wawancara, hasil angket yang kita sodorkan, hasil instrumen yang mereka isi di internet itu ada kesamaan hasil, baru kita laksanakan, kita pilih solusi tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau seandainya benar-benar stres, berarti ya diperbaiki dengan RET misalkan. Perbaiki dulu rasionalnya, emosi gimana, biar nanti pelaku itu bisa berubah. Jadi 3 hal ini, kawan-kawan, tolong betul-betul dipahami. Awal itu ada masalah, ada gejala, tapi perlu kita make sure dulu benar enggak masalah itu ada di diri siswanya. Lakukan asesmen secara sistematis, minimal 3 alat bantu instrumen lah, minimal 3. Biar nanti solusi yang diberikan juga tepat sasaran. Untuk pilar urgensi, nanti silakan dibaca saja. Nah, ini tadi saya sampaikan, untuk di kita sebagai konselor atau guru BK, harapannya ada
instrumen tes ataupun non-tes yang ada di kita di sekolah sebagai inventarisasi. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah ngajar di sekolah atau di lembaga manapun yang berkaitan dengan asesmen, silakan dipastikan ada nggak tersedia instrumen tes maupun non-tes di sekolah tersebut. Kalau tidak ada, kita bisa ajukan kepada sekolah, diajukan. Urgensinya apa? Kita harus memiliki alat tes ini. Sampaikan ke pihak sekolah. Anggarannya berapa kira-kira? Kita bisa beli di mana kira-kira? Nah, itu disampaikan. Kalau tidak juga bisa didapatkan semester ini, ajukan lagi semester berikutnya. Pokoknya diajukan terus, kawan-kawan, sampai kita memperoleh semuanya itu. Karena benar-benar instrumen itu dibutuhkan. Untuk instrumen yang tes. Kalau nggak bisa juga bisa dikali dengan kerjasama dengan lembaga psikologi ataupun biro konseling yang ada di daerah setempat. Nah, untuk teknik non-tes ini, itu bisa kita kembangkan sendiri tadi yang saya sampaikan. Kita bisa bikin pedoman wawancara, kita bisa bikin pedoman observasi. Nah, ini tolong benar-benar dipelajari betul secara teorinya bagaimana, secara prakteknya bagaimana di bangku perkuliahan. Nanti biar ketika di sekolah nggak ada instrumen tes yang terstandar, kita bisa kembangkan sendiri instrumen-instrumen yang non-tesnya. Nah, ini nanti masih ada waktu. Oke, ini masih ada waktu sedikit. Nah, pada dasarnya untuk penyusunan instrumen, angket ataupun wawancara ataupun observasi itu sama polanya semuanya. Hanya saja nanti untuk opsi jawaban itu ada sedikit perbedaan. Tapi paling paling yang sama itu tidak jauh-jauh dari pola seperti ini. Ada langkah-langkah itu. Jadi ada prosedur yang harus dipahami betul dan ini harus berurutan. Tidak bisa diacak pengerjaannya, dimulai dari identifikasi tujuan ukur. Misalkan kita mengukur tingkat stres akademik siswa misalkan. Ya carilah teori-teori tentang stres akademik. Carilah variabel-variabel yang bahas tentang stres akademik. Nanti kita susun dari variabel itu stres akademik apa sih pengertiannya, aspek-aspeknya apa aja misalkan. Nah, indikator dari aspek itu apa aja misalkan. Itu dibahas semuanya. Nanti setelah diidentifikasi, nomor satu, kita butuh nih mau menyusun angket tentang stres akademik. Atau di situ dibatasi domain ukurnya. Ada 5 nih aspek-aspeknya. Kalau kita nggak sanggup, rasanya susun 2 atau 3 aspek aja dulu misalkan. Nanti dari aspek itu baru kita kembangkan dalam bentuk indikator-indikator. Nah, setelah indikator dapat, kita rumuskan item pernyataan dan pertanyaannya gitu loh. Nah, jadi tolong saya rasa ada mata kuliahnya, mata kuliah asesmen atau instrumentasi non-tes ada biasanya di mata kuliah di kampus-kampus. Nah, silakan kawan-kawan dipelajari karena itu bekal awal kita untuk mengembangkan instrumen non-tes ini. Kalau sekiranya nanti itu tidak bisa didapatkan di sekolah untuk instrumen tesnya. Nah, setelah item dikembangkan, nah itu perlu uji coba dulu, nggak bisa serta-merta kita udah nyusun instrumen nih, kita sebarkan langsung ke siswa, nggak bisa. Kita harus uji valid dan reliable-nya dulu. Nah, itu ada juga cara. Nanti tolong setelah ini, karena di kuliah tamu ini nggak bisa banyak hal yang bisa dibahas, kawan-kawan kalau mau diskusi lebih lanjut boleh melalui saya nanti, nomor HP ataupun Instagram DM. Tapi tolong dimantapkan lagi di sesi perkuliahan baik secara teoritis maupun praktisnya. Terakhir, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan bahwa asesmen itu bukan sekadar alat bantu. Asesmen itu adalah pilar penyangga utama dari seluruh efektivitas layanan BK kita. Kalau kita hanya melaksanakan layanan konseling tanpa ada memaksimalkan asesmen, itu tidak maksimal juga hasilnya itu. Bu, saya kemarin ada masalah rasanya itu stres saya tinggi misalkan. Ya udah konseling yuk, konseling biasa atau konseling RT misalkan. Nah, itu tidak maksimal hasilnya itu, tidak efektif. Nah, tapi harus diupayakan kita menggunakan tadi saya bilang minimal 2 atau 3 instrumen lah untuk satu case masalah. Bu, saya kemarin ngisi instrumen di internet itu stresnya tinggi misalkan. Oke, kita tanya dulu, validasi dulu instrumen mana yang kamu pakai, dari laman website apa, misalkan dari akun TikTok atau Instagram apa, misalkan kita harus validasi dulu. Nanti sambil kita validasi, kita sodorkan ke mereka angket yang perlu mereka isi, misalkan untuk tambahan asesmen lagi. Sembari kita memahami benar atau tidak, bisa dipercaya atau tidak lembaga yang
memberikan asesmen secara gratis di internet tersebut. Nah, setelahnya dari asesmen yang tepat di akhir sesi, lahirlah generasi-generasi kualitas yang mengenali potensinya secara maksimal, bisa menerima masalah-masalahnya. Jadi ada dua hal di sini, kawan-kawan semuanya yang perlu kita ambil benang merah. Yang pertama ada instrumen, yang kedua ada asesmen. Kalau instrumen itu adalah alat bantu untuk pelaksanaan asesmennya. Nah, instrumen itu ada dua, instrumen tes dan non-tes. Tes itu yang udah baku, terstandar. Tes IQ, tes bakat, tes minat, dan sebagainya itu bisa kerjasama dengan Biro Psikologi dan sebagainya. Kalau untuk tes non-tes ini bisa dikembangkan sendiri, itu angket, observasi, eh, kuesioner, wawancara, dan sebagainya. Jadi, untuk ngasih pelayanan yang bagus, yang efektif, yang maksimal nanti harapan di akhir itu, sebelum-sebelum itu harus dilaksanakan asesmen yang sistematis, menggunakan instrumen-instrumen yang telah divalidasi. Jadi harus dipahami betul kawan-kawan, mata kuliah secara instrumennya, secara layanannya itu harus betul-betul dipahami di sisi perkuliahan, baik secara teori maupun secara praktek. Terakhir ini pesan dari saya kepada kita semua, saya juga, mungkin kita dosen juga ndak, ndak mungkin kita ndak bertemu dengan orang yang punya masalah. Satu, meskipun kita dosen, pasti kita juga ngebantu konseling orang lain. Nah, sebagai guru BK, apalagi teman-teman mahasiswa yang akan jadi guru BK, ini perlu sekali untuk kita pahami, upayakan bisa meminimalisir murid melaksanakan self diagnosis. Sampaikan kepada mereka, pilah dulu lah sebelum memilih gitu loh. Nah, kalau seandainya ada muncul instrumen-instrumen di internet yang free, yang gratis, misalkan yang bisa mereka isi itu, dipilah dulu, jangan langsung diisi. Karena ini bahaya juga, kalau apalagi untuk mereka-mereka yang meminta data kita, minta data email kita, bisa minta data nomor HP kita, itu bahaya kalau kita langsung ngasih ngasih begitu aja. Bisa jadi disalahgunakan nanti. Nah, makanya perlu dipilah dulu sebelum dipilih. Jangan nanti muncul di algoritma TikTok kita itu ada nih kalkulator kesehatan mental bisa diisi, jangan langsung diisi, dipahami dulu siapa lembaganya. Misalkan kalau dari UI ini ada DASS namanya Depression Anxiety Stress Skala misalkan. Atau yang benar-benar jelas lah track recordnya pakai Halodoc atau Halodokter misalkan. Pilihlah mereka-mereka yang dari dokter spesialis kejiwaan atau ada relief misalkan, aplikasi relief. Nah, terus misalkan kalau di UMTS Tasikmalaya itu ada pengembangan namanya Edupotensia. Edupotensia itu bisa digunakan. Jadi silakan dipilah dulu sebelum Anda memilih untuk diisi gitu loh. Nah, setelah itu untuk guru BK, kita nanti ke depan eh, pesannya kuasai instrumen oleh guru BK, laksanakan asesmen secara komprehensif. Silakan dikuasai instrumen baik itu tes maupun non-tes oleh kita sebagai guru BK. Selanjutnya kita berikan asesmen secara komprehensif, baru kita berikan layanan yang tepat biar hasilnya juga optimal nantinya. Gitu. Mungkin sedikit demikian dulu sebagai pemancing teman-teman dari saya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Nur Hamatasiah, MPD. Baik, terima kasih Pak Rizky atas materinya. Ini luar biasa. Semoga teman-teman memang menyimak dari awal ya, karena ini membahas tentang asesmen yang memang harus dipahami dan dikuasai oleh teman-teman sebagai calon guru BK atau calon konselor. Baik, teman-teman semua, kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Karena waktu kita juga tinggal sedikit, maka untuk kuliah tamu hari ini saya kasih kesempatan untuk 4 orang penanya, ya. Silakan yang mau bertanya, jangan lupa sebutkan nama, semester, dan pertanyaannya ditujukan kepada pemateri yang pertama atau pemateri kedua. Silakan untuk teman-teman yang mau bertanya.
Silakan, ada yang mau bertanya atau berdiskusi? Bisa melalui chat atau oke. Tadi ada siapa tadi? Nada, silakan Nada mau bertanya. Maaf, Ibu kepencet. Oh, oke. Silakan yang mau bertanya boleh melalui chat juga bisa. Izin bertanya, Ibu. Oke, siapa ini? Ibu Rona, Bu Nur. Oke, Bu Nur silakan. Ya, silakan Ya, Ibu Rona. mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa off cam. Yang ditanyakan tadi kepada Ibu dosen Nur Aini terkait fenomena scary to marry. Itu yang sekarang ini fenomenanya makin terlihat banyak, yang banyak faktor yang melatar belakangi terkait maraknya media sosial yang mengangkat terkait hal-hal buruk dari sisi pernikahan. Mungkin apakah sudah ada penelitian yang dilakukan oleh teman-teman konselor terkait prosentase penyebab latar belakang dari ketakutan untuk menikah ini, Bu Nur Aini. Saya Bu Herma, tadi sempat di awal disebutkan saya golongan Gen X, bukan milenial maupun Gen Z, tapi Gen X karena saya memiliki 3 anak Gen Z yang fenomena itu makin tersebar gitu ya, dan mungkin menular bahasanya kepada teman-teman yang memiliki anak seusia Gen Z senior, sekitar 25-26 tahun ke atas, yang mereka punya target menikah yang makin mundur. Mungkin itu pertanyaannya, faktor apa yang melatar belakangi dominan terkait hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rona. Mau langsung dijawab Ibu Nur Aini? Ya, baik. Ya, silakan. Terima kasih Bu Rona Agustina ya. Bu Rona ini mahasiswa BKPI Daku yang sudah memiliki 3 anak, Bu. Iya, betul Bu. Ini mohon maaf, saya Ya. coba ganti. Ya Bu, Iya. betul Bu. Di saya internetnya agak terputus-putus. Mohon maaf jika suara saya kurang jelas ya. Oke, kita bahas mengenai fenomena merit is scary ya. Merit is scary ini memang kemarin sempat kami diskusikan ya. Kami diskusikan di kelas pada saat mata kuliah BK Keluarga. Jadi kami di situ sebenarnya kami tidak implisit membahas tentang merit scary. Kemudian dari diskusi-diskusi mahasiswa, akhirnya mereka itu muncullah diskusi mengenai ketakutan terhadap pernikahan. Kemudian dari situ kan saya amati ya, dari situ saya amati ternyata malah justru mahasiswa kami yang di kelas tersebut ada beberapa yang mengalami merit scary itu tadi karena faktor daripada sering melihat sering melihat tayangan konten yang ada di media sosial mengenai hal-hal yang kurang baik dari suatu pernikahan. Apalagi kan sekarang itu kalau kita lihat ya, yang diangkat itu kasus perselingkuhan, kemudian ada KDRT gitu ya. Dan rata-rata kasus-kasus itu dilakukan oleh suami kepada istrinya.
Sehingga pada saat di kelas yang saya temui, itu yang mengalami ketakutan untuk menikah itu dari mahasiswi, dari perempuan. Bukan berarti mereka tidak mau menikah, tapi pemikiran untuk menikah itu mereka belum ada, dan belum adanya bukan karena mereka masih kuliah, tapi karena banyaknya isu-isu mengenai KDRT dan perselingkuhan yang mereka temui di media sosial. Kemudian saya temukan kembali ini anaknya teman saya, dia itu punya 2 gadis yang sudah selesai S1 dan sudah diminta untuk menikah. Jawaban mereka apa? Jawaban mereka itu tadi, mereka masih menunda-nunda karena faktor sering dilihatnya hal-hal yang kurang baik daripada tayangan yang ada di media sosial. Kemudian ada satu kasus lagi yang di situ maksudnya saya temui yang memang kasus di sekitar saya. Oke, menikah dan anggapan untuk apa ya? Untuk child free, apa sih yang menikah tapi tidak memiliki keturunan seperti fenomena yang ada di Jepang ya. Di Jepang itu kan banyak sekali pasangan-pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tidak memiliki anak. Kalau di Jepang kan tentunya faktornya karena memang tuntutan pekerjaan dan sebagainya ya. Kalau di Indonesia untuk spesifik mengenai merit is carry itu sendiri, memang saya belum belum mencari ataupun membaca studi-studi kasus yang sudah diteliti ya. Cuman kemarin ada mahasiswa saya sendiri itu yang meneliti, tapi dia masih menelitinya itu adalah korelasi ya, korelasi ataupun pengaruh ya, pengaruh tayangan di media sosial tentang merit is carry terhadap ketakutan menikah. Ketakutan menikah, dia itu kemarin itu ininya siapa ya, para perempuan juga. Dan itu memang ada korelasinya. Jadi hasil penelitian mahasiswa saya itu menunjukkan bahwa ada korelasinya antara tayangan mengenai merit is carry dengan rasa ketakutan untuk menikah bagi para remaja. Itu ya. Jadi faktor memang kalau ditanya faktor dominan daripada adanya ketakutan menikah itu tentunya ya bagi Gen Z ini ya karena faktor media sosial itu tadi. Karena mereka kan melihat dari media sosial itu mungkin tidak banyak saringan ya, apa yang mereka lihat, mereka terima secara mentah gitu ya, mungkin tidak ada edukasi ataupun filter-filter ataupun pendampingan dari seseorang gitu ya yang mengakibatkan mereka memiliki persepsi tersendiri terhadap pernikahan. Walaupun mungkin ya tidak banyak ya kasus-kasusnya. Cuman kemarin kan kenapa saya angkat di materi saya, yang tadinya saya kira itu mahasiswa-mahasiswi BKPI itu kan baik-baik saja ya. Ternyata kok ada gitu beberapa yang mereka kok ada anggapan seperti itu. Jadi kan cukup ini juga ternyata itu bukan hanya isu-isu di luar, ternyata juga orang-orang di sekitar kita juga ada yang mengalami merit carry, ketakutan terhadap pernikahan. Dan dari penelitian mahasiswa sebelumnya juga terbukti bahwasanya tayangan mengenai merit carry itu berpengaruh terhadap rasa takut untuk berumah tangga ataupun menikah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Nuraini atas paparannya. Memang media sosial itu sangat efektif untuk penyebaran baik yang negatif maupun positif. Padahal sebenarnya kalau saya pribadi melihat banyak juga tayangan yang memberikan informasi terkait bahwa sebaliknya dari pernyataan marriage is carry gitu ya, karena banyak juga yang sekarang ini mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk membuat menikah itu menjadi simpel gitu ya. Jadi sebenarnya dan mereka juga menunjukkan bahwa tidak perlu ada budget yang besar gitu ya untuk menikah, sehingga sebenarnya bisa diimbangi dengan tayangan-tayangan yang memang positif gitu. Jadi bisa mengambil sisi positif lah, bukan lebih melihat sisi negatifnya.
mungkin ya PR yang perlu dilakukan oleh terutama orang tua ya yang memang mengalami kondisi yang berbeda dengan di zamannya dahulu gitu ya, yang mungkin lebih membuat hal itu simpel, tapi sekarang membuat hal itu menjadi susah gitu ya atau menakutkan. Ya, betul, betul Ibu Givari. Karena memang kalau kita lihat di media sosial itu ya, kan sekarang itu kita lihat Gen Z itu menikah ada beberapa tayangan itu menikah mereka itu pagi menikah, nanti siangnya jalan-jalan gitu ya. Itu sisi yang berbeda ya, sisi yang berbeda daripada tayangan-tayangan mengenai marriage scary. Baik Bu, terima Baik, terima kasih Bu Rona. Terima kasih juga kepada Bu Nur Aini atas penjelasannya. Teman-teman yang lain silakan yang mau bertanya. Oke, sambil menunggu teman-teman mungkin mencari pertanyaan gitu ya, atau terlalu banyak hal-hal yang dialami, jadi bingung nih mau mulai bertanyanya dari mana gitu ya. Kalau misalnya dari saya, mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, ada nggak sih dari kalian tuh yang pernah self-diagnosis dari hasil konten TikTok? Gitu. Tadi yang seperti dicontohkan oleh Pak Rizky, bahwa tiba-tiba ada konten TikTok tentang menganalisis salah satu ciri anxiety misalnya gitu ya, atau ciri kecemasan adalah ini. Nah, tanpa sengaja kita itu mau menonton konten itu, terus akhirnya self diagnosis, wah kayaknya ini salah satunya aku rasain deh gitu. Coba dari teman-teman mahasiswa ada nggak yang pernah melakukan itu? Coba di sini banyak sekali mahasiswa, cuman kayaknya ada malu ya Bapak Ibu, pada malu on cam. Oke, coba saya mau tanya ke Lulu, ada? Oke, mana tadi? Oke, mungkin sedang ada aktivitas lain ya. Oke, ke Nada, ada Nada? Mana ini orang-orang? Oke, mungkin dari Mas MC mau mewakili teman-teman, pernah nggak self diagnosis tapi itu dari hasil konten, entah TikTok atau Instagram gitu, gambaran sedikit. Kalau menurut pengalaman sih sering ya, karena banyak yang berseliweran tentang itu dan penasaran buat ngisi gitu. Apakah cocok sama yang dialami? Ternyata sebenarnya cocok-cocok aja gitu. Nah, itu mungkin yang berbahaya ya. Karena kita ngerasa apa yang ada di dalam konten itu justru cocok dan menggambarkan keadaan kita hari ini. Oke, itu dari Mas Ibnu ya. Nah, ini ada di chat yang menjawab, ini atas nama Sasa. Pernah Bu, tapi dari teman kalau lagi curhat terus nangis-nangis gemeter. Katanya tenangin dulu soalnya anxiety-nya kambuh.
Oke, anxiety kamu itu menyimpulkan sendiri gitu ya, tidak sesuai dengan teori-teori atau materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi. Oke, ada lagi yang lain? Baik, mungkin sudah tidak ada yang bertanya dari teman-teman mahasiswa. Sedikit saya simpulkan dari materi kita hari ini, yaitu bijaklah dalam penggunaan media sosial agar kita bisa menerima informasi yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya sudah bisa untuk diri kita sendiri, maka kita akan bisa membantu atau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian tadi tentang self-diagnosis dari media sosial, itu kan hanya screening awal yang belum tentu sebenarnya terjadi pada kita. Nah, untuk memastikan apakah benar-benar hasil screening awal yang dari media sosial itu terjadi kepada kita, cobalah untuk memberanikan diri gitu ya, tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri, memberanikan diri untuk menindaklanjuti diri sendiri, misalnya datang kepada konselor, datang kepada psikolog gitu ya, supaya hasilnya itu jelas gitu. Nah, kemudian tadi dari asesmen itu sangat penting sekali karena titik awal keberhasilan seorang konselor, seorang guru BK itu diawali dari hasil asesmen gitu ya. Nah, hasil asesmen yang tepat maka akan membantu konselor dalam melahirkan generasi yang berani memahami dirinya sendiri, berani mencari tahu potensinya atau potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Baik, mungkin ada penutup dari pemateri. Dari Bu Nur Aini atau dari Pak Rizky mungkin kalimat penyemangat buat teman-teman mahasiswa. Bu Nur Aini dulu kalau ada, Bu. Ada. Kalau dari saya, izin Bu Herma, tadi Silakan, yang Pak. di slide terakhir tadi yang seperti disampaikan, kita tekankan betul kepada generasi-generasi sekarang, termasuk remaja-remaja Gen Z, tetap sharing info dulu terlebih dahulu, sharing instrumen yang mau bakal diisi terlebih dahulu, karena takutnya nanti juga data yang kita kasih sama mereka itu bisa disalahgunakan, entah untuk pinjol, entah untuk judul dan sebagainya. Jadi tolong benar berhati-hati. Kalau bisa ngisi instrumen secara online itu yang anonim saja. Kapan perlu cari set number atau nomor-nomor alternatif yang bisa kalian isi atau bikinlah semacam email alternatif. Jadi setiap ngisi-ngisi data yang berbaur informasi yang diberikan kepada orang lain itu berikanlah nomor-nomor yang lain atau email-email yang lain sehingga data-data pribadi kita itu tidak bisa disalahgunakan oleh mereka nantinya. Jadi benar-benar dipilah dulu sebelum dipilih untuk mengisi instrumen terkait dengan kondisi kesehatan mental. Dan sekali lagi yang perlu ditekankan adalah segala bentuk jenis asesmen online tersebut masih sebatas screening awal. Jadi sekalipun tadi disampaikan oleh Mas Ibnu ya, kebanyakan yang kita isi itu relate dengan diri kita. Nah, justru yang relate inilah yang menimbulkan secara tidak langsung itu self diagnosis.
oh ternyata iya saya stres itu tinggi, oh ternyata ya depresi saya itu masih menengah misalkan ya. Justru yang relate yang sesuai inilah yang berujung pada self diagnosis. Nah tadi yang seperti disampaikan boleh ditambahkan instrumen-instrumen berikutnya. Tidak hanya dari satu instrumen saja, tapi bisa menggunakan instrumen-instrumen yang lainnya. Barangkali eh, pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang kamu isi tadi itu tuh beda hasil dengan instrumen yang ada di questionnaire lain ataupun di instrumen lain. Nanti kita bisa cari benang merahnya. Mana tahu di akun ini stresnya rendah misalkan, tapi ketika ngisi di ini stresnya tinggi misalkan. Nah itu perlu sekali lagi dipilah dulu, baru dipilih untuk diisi gitu loh. Nah, selanjutnya baru dicocokkan dengan beberapa instrumen pendukung lainnya. Itu sih untuk menghindari self judgment ataupun self diagnosis pada diri kita sendiri. Demikian Ibu Herma. Baik, terima kasih Pak Rizky. Semoga teman-teman dapat dipahami ya. Apalagi di sini adalah calon guru BK dan calon konselor. Baik, tadi sebenarnya teman-teman dapat rezeki hari ini karena tadi Pak Rizky di awal menyampaikan jika teman-teman butuh diskusi lebih lanjut itu bisa menghubungi beliau gitu ya Pak Rizky ya. Bisa boleh Pak Rizky nama Instagramnya? Boleh terakhir @rizky_Nurfirsan aja. Oke, nah teman-teman silakan kita manfaatkan gitu ya. Kita punya Pak Rizky adalah konselor yang tidak bisa kita ragukan lagi pengalamannya gitu ya. Jadi manfaatkan gitu, mumpung beliau menyediakan waktu untuk teman-teman sharing atau diskusi gitu ya. Silakan mencari di DM di Instagram beliau atas nama Rizky Nofirsan. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu dosen, karena waktu juga sudah berakhir gitu ya, maka kuliah tamu kita pada hari ini juga berakhir. Terima kasih kepada Bu Nur Aini, kepada Pak Rizky atas waktunya, atas materinya, ini sangat luar biasa. Semoga materi-materi hari ini, sharing hari ini bisa memberikan pemahaman baru, keberanian baru untuk mahasiswa kami, terutama calon-calon guru BK atau calon konselor ini dalam menghadapi generasi mereka atau generasi-generasi selanjutnya. Dari saya cukup, saya selaku moderator, kurang dan lebihnya perkataan dan perilaku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Herma Tasyah, MPD, selaku moderator hari ini, serta kepada kedua narasumber atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di masa yang akan datang. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kuliah tamu pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian seluruh rangkaian kegiatan kuliah tamu program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Darul Quran Jakarta pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh Bapak, Ibu, serta peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan dalam membawa acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuraini, terima kasih Pak Rizky. Sesi semuanya. dokumentasi Ibu untuk Ya, tim media Pak Rizky, bisa terima kasih Pak Fauzan. Sama-sama dilakukan Bu sesi Nuraini. dokumentasi. oke. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Oke, sambil foto bersama untuk mahasiswa, peserta jangan lupa mengisi absensi ya untuk mendapatkan sertifikat.
Oke, sudah? Oke, cukup? Ya, sudah di ini ya, di foto. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Bu Nur Aini. Bu Nur Aini nanti mungkin bisa langsung ke sini ya Bu ya. Ini kan kita secara online. Mungkin nanti bisa secara offline Insya untuk Allah, Bu. silaturahminya ya. Oke. Insya Allah. Iya, Pak Rizky kemarin sempat berkunjung ke sini, tetapi tidak bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Ya. Iya. Oke. Saya culik gitu. Bertemu dengan Bapak Dekan ya. Oke, terima kasih Pak Fauzan, terima kasih Mbak Azmi, Mas Ibnu selaku MC. Ya, semoga nanti ada waktu kita bertemu kembali ya. Assalamualaikum. Siap. Terima kasih Pak Fauzan, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Nuraini dan Terima semuanya. kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam. Izin live ya Pak Bu.